Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Putriani, kelas 7 Manajemen Malam, NPM 201111013443105. Kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas ekonomi makro tentang inflasi. Mari kita simak materinya. Konsep dasar inflasi. Pengertian, inflasi adalah kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Secara umum, berarti kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu jenis barang saja, tapi kenaikan harga meliputi kelompok barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Secara terus-menerus, artinya kenaikan harga tidak terjadi sesaat saja. Jenis barang yang digolongkan untuk perhitungan inflasi diantaranya adalah harga barang kelompok makanan, kelompok pakaian, dan kelompok perumahan. Kurva EDI, Aggregate Demand atau EDI, adalah jumlah barang atau jasa yang diminta atau ingin dibeli oleh perekonomian pada berbagai kemungkinan tingkat harga umum, di mana pasar barang dan pasar uang dalam keseimbangan. Kurva EDI adalah kurva yang memperlihatkan hubungan antara berbagai tingkat harga dan pendapatan nasional, di mana pasar barang dan pasar uang dalam keseimbangan. Bagaimana cara menentukan kurva EDI? Menurut Keynes, perubahan harga akan mempengaruhi pendapatan atau Y, keseimbangan melalui pengaruh terhadap penawaran uang, dan ini berarti pengaruh perubahan harga akan melewati mekanisme di pasar uang. Kurva EIS, Aggregate Supply atau EIS, adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan dalam perekonomian pada berbagai kemungkinan tingkat harga umum, di mana pasar barang dan pasar uang dalam keseimbangan. Kurva EIS adalah kurva yang memperlihatkan hubungan antara tingkat harga dan pendapatan nasional, di mana pasar input atau tenaga kerja dalam keseimbangan. Bagaimana cara menentukan kurva EIS? Menurut pendapat ekonomi klasik, upah nominal akan berubah sejalan dengan berubahnya tingkat harga. Apabila terjadi kenaikan harga, maka upah nominal naik dan begitu juga sebaliknya. Berikut adalah kurva inflasi demand pull inflation dan juga kurva inflasi cost push inflation. Penyebab timbulnya inflasi. 1. Inflasi akibat tarikan permintaan. Inflasi terjadi karena jumlah barang yang diminta secara total atau aggregate demand melebihi jumlah barang yang ditawarkan dalam perekonomian atau aggregate supply. 2. Inflasi akibat tarikan penawaran. Dari sisi penawaran, kenaikan harga dapat terjadi karena turunnya jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. 3. Inflasi akibat perang. Kenaikan jumlah yang beredar juga dapat disebabkan perang atau ketidakstabilan politik suatu negara. Pemerintah membiayai perang dan ketidakstabilan politik dengan mencetak uang baru, maka memicu terjadinya inflasi atau war inflation. Inflasi menurut teori Keynes. Inflasi terjadi karena beberapa kelompok masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuannya secara ekonomi, yaitu 1. Pemerintah. Pemerintah dapat menyebabkan inflasi apabila defisit pemerintah dibiayai dengan cara mencetak uang baru. Semakin besar defisit anggaran pemerintah yang dibiayai dengan mencetak uang baru, maka inflasi akan semakin tinggi. 2. Pengusaha. Pengusaha dapat juga menyebabkan timbulnya inflasi secara terus-menerus, dengan cara memaksakan diri untuk melakukan investasi baru secara besar-besaran, dan investasi itu diperoleh dari kredit bank. 3. Serikat buruh. Serikat buruh dapat menyebabkan inflasi apabila serikat buruh menuntut kenaikan gaji di atas tingkat produktivitasnya, sehingga akan terjadi inflationary gap, yaitu permintaan efektif dari seluruh kelompok masyarakat melebihi jumlah barang yang mampu dihasilkan oleh perusahaan. Cara perhitungan inflasi. Inflasi pada dasarnya mengulur perubahan harga dari waktu ke waktu. Angka indeks biaya hidup mencatat perubahan barang dan jasa sehingga dapat menentukan kondisi inflasi ataupun deflasi. Salah satu angka indeks yang dipakai untuk menghitung inflasi adalah angka indeks Less-Perez. L sama dengan sigma PN dikali QN dibagi sigma PO dikali QO dikali 100, di mana L sama dengan indeks Less-Perez, PN sama dengan indeks harga barang tahun perhitungan, PO sama dengan harga barang dan jasa tahun dasar atau base year, QO sama dengan jumlah barang dan jasa pada tahun dasar.
Contoh soal, diketahui data harga beras pada tahun dasar adalah 2.500 kg dan jumlah yang dibeli rata-rata per bulan 50 kg. Harga beras pada tahun pencatatan adalah 3.000 per kilogram. Diminta, hitunglah indeks harga komoditi beras tersebut. Jawab dengan menggunakan angka indeks Less-Perez. L sama dengan sigma PN dikali QN dibagi sigma PO dikali QO dikali 100. L sama dengan sigma 3000 dikali 50 dibagi sigma 2500 dikali 50 dikali 100. Hasilnya 120. Jadi, dari tahun dasar harga beras mengalami kenaikan 20% atau 120 dikurang 100. Tingkat inflasi. Inflasi ringan, inflasi yang masih belum begitu mengganggu keadaan ekonomi, tetapi belum menimbulkan krisis di bidang ekonomi. Inflasi ringan berada di bawah kurang dari 10% per tahun. Inflasi sedang, yang belum membahayakan kegiatan ekonomi, tetapi inflasi ini juga menurunkan tingkat kesejahteraan orang-orang yang berpenghasilan tetap. Inflasi ini berkisar antara 10% sampai 30% per tahun. Inflasi berat, inflasi ini sudah mengacaukan kegiatan perekonomian. Pada inflasi ini, orang-orang cenderung untuk menyimpan barang dan umumnya orang-orang enggan untuk menabung karena bunga tabungan lebih rendah dari laju inflasi. Inflasi ini berkisar antara 30% sampai 100% per tahun. Hyperinflation, inflasi ini sudah mengacaukan kondisi perekonomian dan susah untuk dikendalikan. Walaupun dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, inflasi berat ini berada lebih dari 100% per tahun. Inflasi Indonesia lebih tinggi dibanding negara berkembang lain. Sementara negara berkembang lain mengalami tingkat inflasi antara 3% sampai 5% pada periode 2005 sampai 2014. Indonesia memiliki rata-rata tingkat inflasi tahunan sebesar 8,5% dalam periode yang sama. Kurangnya kuantitas dan kualitas infrastruktur di Indonesia juga mengakibatkan biaya ekonomi yang tinggi. Hal ini menghambat konektivitas di negara kepulauan ini, dan karenanya meningkatnya biaya transportasi untuk jasa dan produk, sehingga membuat biaya logistik tinggi dan membuat iklim investasi negara ini menjadi kurang baik. Gangguan distribusi karena isu-isu yang berkaitan dengan infrastruktur sering dilaporkan dan membuat pemerintah menyadari pentingnya berinvestasi untuk infrastruktur negara. Infrastruktur telah dipandang sebagai prioritas utama Master Plan, Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI. Dampak terjadinya inflasi. Bagi konsumen, apabila inflasi ringan, akan mempunyai pengaruh positif karena orang bergairah untuk bekerja dan menabung. Apabila inflasi berat, akan mempunyai pengaruh negatif karena orang akan menjadi tidak semangat untuk bekerja dan menabung. Bagi produsen, apabila inflasi menyebabkan pendapatan yang diperoleh lebih besar, maka inflasi akan menguntungkan. Apabila inflasi menyebabkan kenaikan biaya produksi yang besar dan akan menurunkan pendapatan, maka inflasi akan merugikan produsen, akan menghentikan produksinya. Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi, mendorong kenaikan suku bunga, ketidakstabilan ekonomi, defisit secara pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, itu tadi presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai inflasi. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bisa diserap ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.